Mari perjelas, tak perlu memperhalus kata, karena kita menghadapi kenyataan politik yang jauh lebih brutal dari yang tampak, yaitu Presiden Jokowi yang sudah terang-terangan menunjukkan kedikdayaannya bahwa ia ingin mengkondisikan Pilpres 2024 untuk kemenangan dirinya. Dia siap melakukan kegilaan apapun untuk itu, dan ini sudah menjadi kasakusuk di lingkar dalam kekuasaan. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengeksplisitkan bahwa dia akan cawe-cawe dalam Pilpres nanti. Sebuah pernyataan simbolik yang ia lemparkan ke seluruh perangkat kekuasaan bahwa di pemilu nanti ia tak takut melawan siapapun. Dia tak mau berspekulasi selama kekuatan pro perubahan masih terbuka pintunya untuk ikut kontestasi di Pilpres ini. Selama itu pula kekuasaannya belum aman. Sekalipun seluruh calon PLT kepala daerah sudah menaikkan sumpah tegak lurus padanya, juga sekalipun seluruh perangkat hukum sudah berada utuh di tangannya, karena ia tahu bahwa ia dikelilingi oleh Yudas Iskariot. Ia sebenarnya sadar menaklukkan politisi dengan ancaman sama saja mengasuh para pengkhianat. Apalagi ia tengah bertikai dengan pemilik partainya sendiri. Pertikaian yang berkelindan antara politik dan harga diri. Ia kini adalah Ken Arok yang sedang mengasah dendam untuk menusuk Tunggul Ametung sang majikan. Tak ada pilihan lain, dia harus menguasai seluruh partai. Semua partai koalisi harus sujud di kakinya. Termasuk kini dia sedang mengatur agenda untuk merampas Partai Demokrat dan menutup pintu bagi lawan-lawan politiknya. Tentu para brutus istana itu terus menjilat dirinya bahwa situasi akan tetap aman terkendali atas apapun yang dilakukan oleh Presiden, karena mereka sudah menaklukkan semua kekuatan. Apalagi BLT sudah disiram merata ke seluruh pelosok negeri. Dijamin rakyat tak akan mau repot urusan politik. Kalaupun terjadi riuh, hanyalah riak-riak kecil. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Alarm sudah menyala. Tanda-tanda darurat demokrasi dan konstitusi itu sudah di depan mata. Tak boleh disepelekan. Yang kita hadapi adalah rezim yang lebih buruk dari Orde Baru. Rezim yang tak terfikir untuk meletakkan kekuasaan. Ini bukan pernyataan hiperbola, karena kenyataan politik di dalam istana jauh lebih brutal dari yang tampak. Bertindaklah, bergeraklah. Salam perubahan dari kami, kader Partai Demokrat. Jokowi tunjukkan kedikdayaannya. Demokrat tabu genderang lawan Presiden. Pernyataan perlawanan kader Demokrat viral. Tadi soal yang ingin orang tahu itu, apa sebetulnya masa depan Indonesia? Kalau kita lihat per hari ini, ada percakapan tentang capres-cawapres. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, saya tidak akan netral, saya mau cawe-cawe. Artinya, beliau ingin ikut terlibat, dan begitu Presiden ingin terlibat, dia akan pergerakan seluruh peralatan dia untuk berkuasa. KPK, polisi, sogok, menyogok. Jadi Presiden merencanakan kecurangan sebetulnya kan. Itu yang mau kita cegah. Demokrat tabu genderang perang lawan Presiden Jokowi. Dilansir dari demokrasi.id, keinginan Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk cawe-cawe atau ikut campur dalam politik menuju pemilihan Presiden Pilpres 2024 memantik Partai Demokrat menabuhkan genderang perang terhadap sang kepala negara. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang viral di jagat maya, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Video dengan latar nama Jiwa Demokrat, lengkap dengan lambang Partai Demokrat ini berisi narasi-narasi yang mengisyaratkan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bertekad melawan keinginan Presiden Jokowi. Berdasarkan video dengan durasi kurang lebih 2 menit itu, Jokowi dinilai sudah terang-terangan menunjukkan kedikdayaannya untuk mengondisikan Pilpres 2024 demi kemenangan dirinya sehingga disebut siap melakukan kegilaan apapun untuk itu. Dan ini sudah menjadi kasakusuk di lingkar dalam kekuasaan. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengeksplisitkan bahwa dia akan cawe-cawe dalam Pilpres nanti. Demikian salah satu narasi dalam video berjudul "Main Ancur-Ancuran" tersebut. Lebih lanjut, narasi dalam video yang sebagian besar menampilkan gambar Presiden Jokowi ini antara lain menyatakan, ucapan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pilpres itu merupakan pernyataan simbolik yang dilemparkan ke seluruh perangkat kekuasaan bahwa di pemilu nanti ia tidak takut melawan siapapun. Dia tak mau berspekulasi selama kekuatan pro perubahan masih terbuka pintunya untuk ikut kontestasi di Pilpres ini. Selama itu pula kekuasaannya belum aman. Sekalipun seluruh calon PIT kepala daerah sudah menekan sumpah tegak lurus padanya,
juga sekalipun seluruh perangkat hukum sudah berada utuh di tangannya. Karena ia tahu bahwa ia dikelilingi oleh Yudas Iskariot, ia sebenarnya sadar, menaklukkan politisi dengan ancaman sama saja mengasuh para pengkhianat. Lanjut narasi dalam video. Selanjutnya, narasi di video itu juga menyinggung hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PD Perjuangan. Suara yang terdengar dari video itu menganggap Jokowi sebagai Ken Arok karena dianggap sedang bertikai dengan Megawati. Ia kini adalah Ke Arok yang sedang mengasah dendam untuk menusuk Tunggul Ametung sang majikan. Tak ada pilihan lain. Dia harus menguasai seluruh partai. Semua partai koalisi harus sujud di kakinya, ujar pria yang mengemukakan narasi. Presiden Jokowi juga disebut sedang mengatur agenda untuk merampas Partai Demokrat, demi menutup pintu bagi lawan-lawan politiknya. Tentu para Bluetooth istana itu terus menjilat dirinya bahwa situasi akan aman terkendali atas apapun yang dilakukan Presiden, karena mereka sudah menaklukkan semua kekuatan. Apalagi BLT sudah disiram merata ke seluruh pelosok negeri. Dijamin rakyat tak akan mau repot urusan politik. Kalaupun terjadi riuh hanyalah riak-riak kecil. Sambung narasi itu lagi. Pria yang melontarkan narasi lalu menyebut hal itu merupakan suara kader Partai Demokrat. Alarm disebut sudah menyala. Tanda-tanda darurat dan demokrasi sudah di depan mata serta tak boleh disepelekan. Sebab rakyat dinilai menghadapi rezim yang lebih buruk dari Orde Baru. Bahkan, terlontar pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi sebagai rezim yang tak terpikir untuk meletakkan kekuasaan. Hal itu dinyatakan bukan pernyataan hiperbola. Pasalnya, kenyataan politik dalam istana dianggap jauh lebih brutal dari yang tampak. Bertindaklah, bergeraklah. Salam perubahan dari kami, kader Partai Demokrat. Demikian akhir narasi dalam video.